Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ustaz-ustaz yang kita hormati, ustazat dan anak-anak kami yang hadir pada hari ini, khusus yang at-talibat, karena di lapangan hari ini adalah at-talibat, at-tullab fil masjid. Fil masjid. Mari kita lanjutkan pelajaran kita, masih dari sambungan pelajaran sebelumnya. Terakhir kita sudah sampaikan tentang salat jamaah. Masih ingat kita hadis Nabi, askhalus salah alal munafiqin? Belum hafal itu? Askhalus salah alal munafiqin salatul isya wa salatul fajri. Salat yang paling berat bagi orang munafik yaitu salat isya dan salat subuh. Di rumah apa di sekolah? Di masjid, ya, di masjid. Jadi intinya Nabi memberi dorongan untuk salat di mana? Di masjid. Oke. Di masjid itu masuk musala, kalau ada musala di tempat kita. Jadi artinya tempat yang sudah dikhususkan untuk salat berjamaah. Ya, berarti tidak di rumah. Nih satu. Sekarang kita lanjutkan. Nanti buka bukunya, nanti di kitab kita nanti boleh dibahas. Hadis berikut ini dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, walladhi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtataba summa amuru bis salah fayu'adzana laha summa amura rajulan faya umman nas. Ini hadis lanjutan dari pelajaran sebelumnya. Ada yang tergambar terjemahnya yang aliyah dulu? Ada tentang apa itu? Tentang? Sudah? Kelas 11? Belum? Gambaran umumnya apa itu? Tentang apa itu? Nabi? Lupa, sebut saja dulu, nanti kita perbaiki. Hadis? Oh, hadisnya lupa. Ulang lagi. Oke. Laqad hamamtu, ya, an amura bihatabin fayuhtataba. Hatab kayu bakar, ya. Baik. Berarti hadis ini gambarannya untuk apa ini? Nabi menyuruh untuk mengumpulkan kayu bakar. Nanti kita lanjutkan. Tidak apa-apa panas pagi sebentar, ya. Panas untuk kesehatan insyaallah. Nah, diawali dengan sumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi yang diri saya di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengar yang di sini, ini untuk kita amalkan, nanti dihafal. Demi Allah, saya akan menyuruh mengumpulkan kayu api, kata Nabi. Lalu setelah itu saya akan perintahkan lagi orang untuk mendirikan salat jamaah. Ada seorang yang akan jadi imam, nanti ditegakkan jamaah. Setelah itu kata Nabi, ukhalifu, saya akan mendatangi orang-orang yang tidak salat berjamaah. Summa ukhalifu ila rijalin la yashhaduna shalah fa uharriqa alaihim buyutahum. Kemudian saya akan mendatangi rumah orang-orang yang tidak melaksanakan salat
berjamaah. Lalu saya akan bakar rumah mereka. Jadi kalau kita urut ataukan semuanya, summa ukhalifa ila rijalin la yashaduna shalah fa uharriqa alaihim buyutahum. Saya akan bakar rumah mereka. Coba anak kami yang sebelah sini. Ancaman Nabi untuk apa itu? Ancaman Nabi untuk orang yang tidak salat berjamaah. Akan diapakan? Dibakar. Apanya yang dibakar? Rumahnya. Baik, tinggalkan di kepala kita itu. Jadi begitu hadis Nabi ini menjadi tahzir atau peringatan kepada kita. Diawali dengan bahasa sumpah. Coba, walladzi nafsi biyadihi. Demi Allah, itu sama dengan demi Allah. Fi milkihi wa tahta tasarrufihi. Begitu penjelasannya. Demi yang jiwa saya dalam genggaman Allah, diri saya dalam kekuasaan Allah. Saya akan kumpulkan kayu bakar, kemudian saya suruh lagi untuk salat bersama-sama. Setelah itu saya cek mana rumah-rumah yang tidak hadir untuk salat berjamaah. Saya akan bakar rumahnya. Baik. Apa hukum? Nah, ini kita tambah pelajaran kita sedikit. Bagaimana cara ngambil hukum dari hadis ini? Ini pelajaran usul fikih situ. Praktek yang di Alia, yang senamnya coba kita dengar dulu. Cara ngambil hukumnya. Wal hadisu dalilun ala ujubil jamaati ainan la kifayatan. Ini dalil, coba terjemahkan. Naam. Nah, wajibnya wajib apa? Fardu ain. Bagus. Salat berjamaah hukumnya fardu ain. Dari dalil ini, di kitab ini kita baca. Jadi kalau bertanya nanti, mana ulama yang mengatakan salat berjamaah itu wajib? Di antaranya di sini bisa kita baca. Dalilnya ini, karena Nabi akan membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah. Bagaimana istidlalnya? Turukul istidlalnya. Cara ngambil dalil bagaimana? Ini praktek usul fikih. Bisa? Kenapa kok sampai wajib ain? Wajib fardu ain. Ya, wajib ain namanya, fardu ain. Kalau fardu ain itu apa? Kalau sudah dilakukan apa namanya? Wajib masing-masing. Nah, kalau fardu kifayah, anak-anak kami yang sebelah sini, fardu kifayah itu apa? Kalau sudah dikerjakan oleh sebagian, gugur dosa atau kewajiban dari yang lain. Idza qama biha ghairuhum fala yastahiqunal uqubah. Kan itu tuh. Idza qama bihi ghairuhum fala yastahiqunal uqubah. Itu yang fardu kifayah. Kalau sudah ada yang lain mengerjakan, yang lain tidak lagi berdosa, tidak lagi berdosa. Kalau ini fardu apa tadi? Fardu ain. Berarti masing-masing wajib berjamaah. Bagaimana caranya mengambil hukum? Karena kalau diancam dengan siksaan tadi, kan dibakar rumah itu. Dibakar rumah itu kebaikan atau keburukan? Keburukan. Yang berbahaya kepada kita. Ketika ada ancaman yang berbahaya itu, berarti itu artinya ala tarki wajibin. Berarti meninggalkan kewajiban. Wala uqubata illa ala tarki wajibin. Ancaman itu ketika meninggalkan yang wajib. Au fi'li muharramin, atau mengerjakan yang diharamkan. Nah, nampak oleh kita di sini. Di situ cara ngambil hukumnya. Karena Nabi mengancam luar biasa akan dibakar rumah, maka ulama memahami, ini di antara pendapat ulama yang mengatakan wajib ain, fardu ain. Nah,
Lalu wa ila annaha fardu ainin zahaba Atha wal Auza'i wa Ahmad wa Abu Sur wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnul Mundhir wa Ibnu Hibban. Ini ya ulama yang berpendapat bahwa itu adalah fardu ain. Baik. Nana kami di Sanawiyah ada salatnya berjamaah? Belum. Nah, sesuai dengan pelajaran kita, setelah kita mendengar pelajaran kita amalkan. Kalau lihat aman bagi wanita kan itu kemarin, ketika aman dia juga dianjurkan untuk berjamaah. Nah, baik. Nah, diamalkan semua seperti hadis-hadis yang dihafal tadi. Tidak ada lagi perempuan. Tadi ada hadis. Tahu tidak terjemahnya yang dibaca ustazah tadi atau yang hafal tadi? Ad-du'a bainal azan wal iqamah la yurad. Apa artinya? Doa ya antara azan dan iqamah tidak ditolak. Kira-kira maksud Nabi itu untuk apa itu? Nah, bagus. Supaya kita menanti iqamat itu berbicara atau berdoa? Berdoa. Itu aja. Jadi kita tangkap itu. Berbicara katanya. Berbicara dalam bentuk doa. Tidak, berdoa. Berdoa tidak mengganggu orang yang salat sunat. Nah, kita amalkan itu. Nanti tidakkah kita dengar lagi yang wanita itu ribut menjelang iqamah. Kalau laki-laki juga masih ada ribut. Wanita kita ingatkan nanti. Sudah masuk masjid, mau pasang mukena kan tidak perlu suara. Nanti salat sunat tahiyatul masjid, belum iqamah orang lagi duduknya di saf itu doa. Banyak yang akan kita minta kepada Allah. Kita ini sangat butuh kepada Allah. Karena yang maha memberi itu adalah Allah. Ini anak kami, kita amalkan itu. Masuk hadis ini, mari kita amalkan juga. Ya, di samping hadis-hadis yang lain. Jadi bukan untuk kita baca saja, bukan untuk kita hafal saja, tapi untuk kita amalkan. Berusaha masing-masing nanti memahami hadis ini dengan kondisi kita. Seperti kemarin, kalau ada hambatan kita berat untuk salat berjamaah, ingat, saya tidak mau dilabeli oleh Nabi dengan orang munafik. Kenapa? Orang yang tidak pergi salat jamaah Isya dan subuh, kata Nabi, orang apa? Orang muslim, orang mukmin. Orang munafik. Ya, orang munafik. Baik. Nah, ini pelajaran kita hari ini. Itu satu, cara pengambilan hukumnya. Jadi banyak nanti ulama dan juga para ahli-ahli hadis memahami ini. Bahkan kita tambah satu penguat di sini. Wa qala Daud innaha syartun fi sihhatis shalah. Bahkan ada ulama yang mengatakan syarat sah salat. Ini terlalu lebih tegas lagi pemahaman dari hadis itu. Jadi anak kami, mari kita perkuat amalan kita. Kita yang sudah mengamalkan, mari kita teruskan. Kalau ada godaan-godaan yang menghalangi kita untuk berjamaah, maka mari kita lihat hadis ini. Saya tidak mau jadi orang munafik, ya Allah. Saya tidak akan mau dibakar rumah saya, artinya kesengsaraan ada pada saya. Karena dibakar rumah kan hal yang pokok yang hilang di situ. Jadi ini bahaya dari tidak berjamaah. Nah, kembali, jadi yang bertanya sebelum ini, di mana hadisnya itu Nabi yang mengancam orang yang tidak salat berjamaah akan dibakar rumahnya, di sini bisa kita baca. Ini tidak salat berjamaah, apalagi kalau tidak salat sama sekali. Makanya kalau masih ada kita ini yang tidak salat, na'udzubillah, ini sudah hal yang luar biasa. Apa hukuman yang akan diberikan Nabi dan Allah kepada kita? Dicap sifat kita itu tidak melaksanakan jamaah saja
sudah diancam dua-dua, psikis kita dan fisik kita. Jiwa kita artinya disebut kita munafik. Rela kita disebut munafik? Tidak. Rela kita dibakar rumah kita? Tidak. Makanya mari kita camkan ini. Semoga kita ke depan lebih baik. Yang sudah kita amalkan, mari kita teruskan. Kalau ada gangguan dan godaan, mari kita lawan dengan mengingat dan mengulang hadis dan pesan Nabi ini. Demikian saja barangkali. Mari kita mulai kegiatan kita hari ini untuk masuk lokal dengan berniat menimba ilmu, dapatkan ilmu, dan insya Allah kita dalam majlis ilmu sampai kita pulang itu insya Allah kita fi sabilillah. Orang yang keluar mencari ilmu, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Orang yang keluar menuntut ilmu, orang yang berada di lokal, orang berada di sekolah, orang berada di pondok, itu fi sabilillah. Dia di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia kembali dan pulang ke rumahnya. Jadi selama kita dalam suasana majlis ilmi, maka itu insya Allah kita di jalan Allah. Mari kita berniat itu sehingga pahala demi pahala bisa kita tuai di hari-hari yang kita lalui ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.